Sekarang tanggal 16 April, ya, hari yang kutunggu-tunggu. Kenapa Bung Parabela tunggu-tunggu? Karena kemarin Rustam Effendi menantang akan bikin acara ulang tahun lebih mewah dari yang diadakan YouTuber Nusantara di Hotel Bintang 5. Mereka kemarin men-challenge diri mereka sendiri. Katanya kita ulang tahun mewah, dananya dari mana? Kita akan buktikan. Kita akan bikin ulang tahun yang lebih mewah dari mereka. Nggak taunya rencananya mereka cuma ngumpul doang di depan gedung DPR. Ada Bohir di belakang kami. Betul. Yang ada Bohir adalah relawannya Jokowi, YouTuber Jokowi yang kemarin kita lihat begitu mewah mengadakan acara. Betul. Besok kita lebih banyak, lebih hebat dan pasti lebih mewah walaupun tanpa Bohir. Tapi Allahu Akbar. Mana? Tapi katanya mau ulang tahun. Mana ada pernah orang ulang tahun di depan gedung DPR? Yang ada demo. Kalian mau demo? Mana sih yang betul? Demo apa ulang tahun? Demo itu di hotel, di kafe, di kapal pesiar, minimal di rumah. Acara sederhana bikin kue ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu masa ulang tahun gedung DPR. Jadi kalian nanti di depan gedung DPR bikin nasi tumpeng, motong nasi tumpeng juga. Yang motong siapa? Roy Suryo. Rismon kemana? Gak bisa, Pung. Rismon gak bisa diundang. Kenapa? Udah cair SP3-nya. Jadi jujur aja aku bilang, yang patut merayakan itu bukan kalian. Yang merayakan Rismon. Masa Rismon yang bebas kalian yang merayakan? Malu dong. Kalau gaya, kita akan bikin yang lebih mewah dari yang dibikin YouTuber Nusantara. Kita lihat. Kita mau lihat seberapa banyak yang datang di depan gedung DPR. Kita lihat. Ingatkan kata-kata opung ini ya. Ingatkan kata-kata opung ini ya. Ya. Coba ya ingat. Ini pagi nih. Ini pagi ya. Kita belum bisa lihat bagaimana acara mereka ya. Kita lihat, coba tebak-tebakan. Tolong komentar dulu ya. Tolong komentar dulu. Siapa yang akan hadir di acara mereka? A. Presiden Prabowo Subianto, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Agama, atau D. Semua jawaban salah. Semua jawaban tidak ada yang benar. Alah, banyak kali gaya. Kita mau bahas si Rismon dulu. Kita bukan mau bahas ulang tahun orang ini. Oke, manapun juga model acara mewahnya segala macam ya, terserah orang itu. Tapi kalian jawab dulu pertanyaan Bung Parabela ini ya. Kira-kira siapa yang datang ke acara ulang tahun orang ini? Perjuangan ulang tahun katanya lah. Ulang tahun itu kalau organisasi ya kan. Contohnya TPUA, FPI, HT, ada ulang tahunnya. Masa geruduk ijazah pakai ulang tahun? Jadi nanti di atas kue ulang tahunnya apa ditulisnya? Ya, selamat. Ya, selamat atas peringatan geruduk ijazah Bapak Jokowi gitu. Dia mau ke Kompas TV juga. Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, seluruh penyidik Kapolda Metro Jaya. Ya, kita lihat setahun ini ya kita berjibaku dan sebagainya, dan kita melihat bahwasanya dengan adanya KUHP baru itu yang mengedepankan namanya restoratif justice ini sudah terpenuhi dengan baik ya. Dan dikatakan tadi Bang Jamada ya, besok itunya press conference-nya itu menunggu dari Padir ya. Ya kalau kita lihat wajah-wajahnya nih, kita semuanya sumringah semua. Artinya sudah menggambarkan seperti apa hasilnya. Jadi besok kita bertemu lagi ya, nanti kita press conference secara bersama-sama dan penjelasan ini, dan juga kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21 ya. Untuk yang dua ini roti Rointifa itu ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya
Kalau dikatakan oleh mereka itu, wah tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan. Ya, Roy kau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon itu sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu. Ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan, kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dirtipidum Polda Metro Jaya. Dengar itu Roy, udah bisa tidur nyenyak dia sekarang. Udah enak tidur dia sekarang. Yakin aku Roy, 2 minggu lagi naik 5 kilo badan dia itu. Tapi tunggu dulu Bang Andi Aswan, tunggu dulu ya. Dia bisa nyenyak tidur 2 minggu ini, ya kan, kita lihat nanti ya. Selesai ini ya. Ini pelaporan itu Nusantara di Polda Metro Jaya belum selesai. Bolehlah diketahui, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang kau berkawan sama dia sekarang jadi kau abaikan kawan-kawanmu ini ya. Tolong nanti jangan diintervensi ya. Ketika YouTuber Nusantara, yaitu Bang Bill Offside yang melaporkan Rismon kemarin, tolong jangan diintervensi. Awas. Sudah bisa tidur nyenyak, Ya. berarti artinya di sini SP3-nya sudah keluar ya Bang? Sudah clear gitu Bang, SP3 kasus. Resminya besok ya, kita nggak mau mendahului ya. Resminya besok. Ini lihat ini gimana ini? Resminya besok berarti hari ini dong. Apa namanya, Rustam Effendi, lebih bagus kalian bikin acara ulang tahun di Polda Metro Jaya. Sekalian si Rismon dirayakan gitu loh. Gak apa-apa gabung Rismon kan. Makanya gue bilang, kalian mau merayakan hari ulang tahun kalian atau mau merayakan keluar SP3-nya Rismon? Berarti tanggal 16 April adalah hari bersejarah bagi Rismon. Dan juga termasuk kalian. Widih. Ternyata ya, chemistry kalian belum hilang. Kita akan lihat ya, kumpulan para tersangka merayakan ulang tahun. Masih bisa loh tersangka ngerayain ulang tahun. Keren. Itulah Indonesia. Sudah dipegang, cuman di Pokoknya resminya besok aja. Resminya besok, kita tidak Hari boleh ini. mendahului. Dir, Direktur. kita retain Dir ya. Akan ada kemungkinan tersangka lain diberikan SP3 juga, Pak? Nah, itu boleh jawab. Untuk itu, kalau kita berharap apakah akan diberi SP3, apakah mereka mengajukan RJ? Kan enggak. Kalau mengajukan RJ dan Ya kalau mengajukan RJ ya tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 yang lain, ya kan? Kalau itu diterima ya pasti akan dilanjutkan, kan begitu. Kalau tidak diterima ya sudah, siap-siap aja nanti kita bertarung di pengadilan. Itu aja, ya. Yang lebih baik lah nggak usah lah majuin RJ, menurut saya. Capek juga kita ngelihat. Iya. Malah kita nasi di plot twist terus gitu loh. Ya untuk itu. Gak boleh. Oh, giliran orang itu gak boleh. Rismon kok boleh? Apa sih istimewanya Rismon? Lagian Rismon juga berbalik hati. Itu gara-gara dilaporkan masalah ijazahnya yang diduga palsu. Nah, ada istimewanya Rismon itu Bang Andi. Rosyuro nggak lebih buruk daripada Rismon. Tiba begitu juga nggak lebih buruk daripada Rismon. Istimewa kali si Rismon itu kalian bikin. Nah. Jadi pengadilan untuk itu. Begitu Mbak. Oke, ke respon kali ya sekarang ya. Haris mana aja? Ada yang mau jelaskan soalnya. Apa Pak Yusuf Kala? Itu nanti dulu. Nanti nggak usah itu. ini tentang Nah, pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf terus Gak usah risetmu itu jadi alasan. Gak ada yang percaya Kalapa. Gak ada yang percaya. Rotasi lah, penetrasi lah, ereksi lah. Sebentar dulu Bung Parbelak, ereksi. Gak ada dia bilang ereksi Bung Parbelak. Apanya itu, apa namanya, pencahayaan itu. Itulah itu, gak ngerti-ngerti aku itu. Gak usah terlalu banyak ceritamu, ya kan, mau rotasi apa segala macam, pencahayaan segala macam ya. Itu cuma alasanmu aja. Sampai sekarang pun juga kami gak percaya itu tulus dari hatimu. Aku bilang sama kalian, kalaupun dari YouTuber Nusantara ada atau semua mengatakan bahwasanya
berubah hati mereka gara-gara Rismond, Opung Parbelak satu-satunya yang tidak akan berubah melihat manusia yang satu itu. Terserah, ini kalau ya, tapi aku masih yakin teman-teman di YouTube Nusantara masih firm, apalagi Bang Bil. Banyak kali gayamu kawan. Dari kemarin itu tuh hasil riset ongoing, no smoking, sweeping. Dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Betul. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya. Enggak, karena mereka tahu kau nggak punya uang. Gak usah banyak kali kayamu, harusnya aku yang ngasih sama mereka. Kau nggak punya uang, nggak ada apa-apanya kau. Mau kau bayar berapa Bapak Joko Widodo? 100 juta, 200 juta, ada uangmu. Sedangkan kata Michael Sinaga, kau kayak kesusahan duit kau. Mau ke sana ngeluh, ke Solo lagi, biaya lagi. Banyak kali gayamu, harusnya aku yang ngasih. Aturan tersebut itu ya yang perlu saya luruskan tentang isu di luar sana melibatkan uang. Tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya. Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika Sekarang kau bilang kayak gitu lapet. Kemarin kau sangkal yang dibilang Dian Sandi itu. Alah apa? Udah ada itu. Tidak kelihatan watermarknya. Tidak kelihatan embossnya. Mana bisa diteliti kalau hanya dari fotokopi? Banyak kali gayamu. Kemarin kau yang paling ngotot kau, sekarang kau banyak kali ceritamu. Udah minta maaf kau sama Dian Sandi. Minta maaf, dia sekarang udah jadi pengurus PSI. Langsung minta KTA-mu ya. Ya paling enggak itulah tanda jasamu sama Bapak Jokowi ya. Itu balas jasamu sama Bapak Jokowi masuk ke PSI. Lumayan suaramu sama suara istrimu. 2 orang. Uang kau kan nggak punya. Kan begitu. Ya paling nggak suara lah. Minta sama si Dian Sandi di KTA-mu ya. Dia sekarang pengurus PSI. Ya, minta sama dia. di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, berisik keras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 ini. Sebentar dulu respon. Kemarin kau berubah-ubah terus. Kemarin kau bilang 50. Sekarang kau 49. Udahlah Opung Parbelak, janganlah kau lebih-lebihkan, cuman satunya kurangnya. Itu aja kau persoalkan Opung. Ya maunya teliti dulu sebelum menghitung, gitu loh. Teliti dulu semuanya itu berapa halaman. Harus jelas. Pancasila kalau kurang 1 sila jadi Pancasila. Kalau cuma nampak mana bukan Pancasila namanya. Dikurang-kurang. Yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo, di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode. Bentar dulu, bukannya kau lebih parah 11.000 triliun. Roy Suryo masih make sense loh, 99,99%. Kau 11.000 triliun %. Gimana ceritanya? Bisa kau pertanggungjawabkan sekarang?
Aku jujur aja kalau untuk hal masalah presentasi ini ku bela si Roy. Masalah presentasi lo ya. Banyak kali kayamu. Jadi itu jangan sesatkan publik ya bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49. Mentang-mentang udah ada The Kingmu sekarang, berani kau bilang kita jumpa di pengadilan, lapet. Udah ada The Kingmu, kalah apa? Berani kau bilang sekarang sama Roy Suryo, kita jumpa di pengadilan. Dikit-dikit kita jumpa di pengadilan. Dulu, waktu Bapak Joko Widodo nggak datang ke sidang CLS, apa kau bilang? Kita lihat Joko Widodo, sudah kita juga nih gak berhadir. Mana Joko Widodo? Kutantang Joko Widodo. Sekarang kau bilang sama teman lu itu, kita jumpa pengadilan. Kau bongkar dulu selingkuhnya Robin Hood itu sama Tarzan. Lebih menariknya kau membicarakan itu daripada ngomongin masalah pengadilan. Kepada para ahli lain yang independen, apakah ini ilmiah tulisannya Pak Rus? Atau apakah ini hanya peneliti, politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 460. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang, ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan, ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan gak ada ilmiahnya. Ijazah palsu yang kuat. S2, S3 di Yamaguchi yang diduga palsu itu yang paling kuat, Rismon. Dan juga diduga mengirimkan surat kematian. Itu yang lebih masuk akal, Rismon. Motifnya itu. Pemulak balik semuanya kalah mah. Sama sekali, rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja ini 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah? Atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli. Jargonmu yang lebih berbahaya kemana 11.000 triliun %. Emosi aku lama-lama dibikin orang ini. Nggak usah banyak cakap kau. Kalau dapat SP3 udah pulang. Banyak kali ceritamu cek kunekmu. Segala jargon lah. Kesal gitu jadi. Apa? Berani? Banyak kali gayamu. Terserah mau dibilang orang sana pecah kongsi terserah. Terserah. Emang manusia dijual sampai sekarang nggak percaya aku sama ini. Nggak bisa. Aku bisa membaca tidak tulus ini orang. Nggak tulus. Takut dia. Makanya dia berbalik arah. Kalah apa? Gua hata anak Medan mahami hai ini mah anak Medan. Apet. Kali gayamu. Sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat. Tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian, ini Dr. Tifa 160 halaman. Biarkan dia mempertanggungjawabkan ya, karena ini bukan bidang saya. Tentu yang menilai adalah ahli lain, ya, neuropolitika atau neuroscience. Tetapi neuropolitika, neuroscience, ya, neurobion. Neurobion. Aduh, ya. Jadi memang orang ini jujur ya, ketawa kita ngeliat mereka ini, ketawa. Betul-betul ketawa, ya. Aku sampai sekarang yang namanya semua ini, Oppo Parvela, banyak yang nanya, Oppo Parvela kok masih benci kali kalau lihat sendiri? Memang iya. Secara pribadi aku gak benci sama dia. Tapi secara tindak tanduk dia, tingkah laku dia,
yang selama ini sudah menyudutkan kita pendukung Bapak Joko Widodo, yang selama ini sudah memaki-maki kita, yang selama ini mengatakan, termul, gak usah bilang-bilang baju oranye, nanti kita lihat siapa yang pakai baju oranye, kita lihat apakah Joko Widodo atau Gibran baju oranye atau kau saya. Itu kemarin yang kau bilang kemarin waktu live kan, baju oranye. Matanya ini, apa berani kau? Ini 480 halaman tulisan saya. Ini bukti Pak, ini akan dinilai oleh ahli lain apakah ilmiah atau tidak. Dan yang pasti tulisannya Pak Roy Suryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages. Ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah. Ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Kalau saya ya nggak tahu apa yang diminta. Oleh karena itu, rekan-rekan ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 90. Sekarang udah pandai kau bilang media ini yang hadir rekan-rekan ya kan. Kemarin rekan-rekanmu Sentana TV. Langkah update. Semua orang ini beradu biar tahu kalian bikin apa namanya, bikin channel ya kan, beli akademi ya, dapat duit dari YouTube. Roy Suryo bikin Roy Suryo official. Roy Suryo official. Kira cuma sampai di situ ya kan. Lihat lagi pengacaranya Abdul Ghafur Sangaji juga bikin channel YouTube. Aku nggak tahu ya channel YouTube-nya ini asli atau bukan ya, nggak tahu juga aku. Kenapa Mas? Kekurangan uang? Aku nggak tahu. Aku cuma nanya ya. Betul nggak itu yang beredar itu channelmu itu ya kan? Aduh, ya jadi bisa dikatakan ya Rismon bisa tidur bebas, lepas. Ku lepaskan semua keluh kesah di dadaku. Aku dapat SP3. Aku dapat SP3. Aku dapat SP3. Kalian semua di penjara. Uye, oh my god. Bukan cuma tidur biar tahu kalian, dia bisa tidur sambil nyanyi. Bisa dia tidur sambil nyanyi sekarang. Udah tenang hatinya 2 minggu ini. Melayangku melayang jauh, melayangku melayang, bebas, lepas. Ku lepaskan bebas semua waktu mau masuk penjara. Alah, Rismon ya. Jadi memang jujur aja lah aku bilang ya, si Rismon ini luar biasa sekarang perubahannya ya. Sudah makin baik, sudah makin bertobat kata orang sana. Kalau aku bilang pura-pura itu. Kalau aku bilang, menurutku. Dan Roy kemarin katanya biar tahu kalian katanya ini ya. Ini si Rismon ini udah dicuci otaknya katanya. Ya kan setelah tahu dia Rismon dapat SP3 kesal dia ya. Kalau Rismon ini nggak bakalan begini kalau nggak dicuci otaknya. Nggak perlu dicuci otaknya, hanya dilaporkan saja, nggak perlu cuci otak. Nggak perlu. Sampai bilang, Pak, saya harus 1000 buku untuk DPD kayak gitu. Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak, ya cuci otak sehingga. Dicuci otak? Iya, dicuci otak oleh sesuatu yang membuat oleh pihak yang berhasil membuatnya ketakutan. Siapa? Ya orang. Sebentar dulu. Rismon dicuci otaknya. Emang dia punya otak? Apa yang dicuci kalau nggak ada otaknya? Aku nanya loh. Emang dia punya otak? Kalau memang punya otak, dari dulu udah terindus kalau ini ada politisasi, kan begitu. Kalau memang dia punya otak, ya, mulai dari Dian Sandi kemarin dia udah tahu kalau itu asli. Apa yang dicuci kalau nggak ada otaknya? Parahnya aku benci kali kalau bisa Rismon, nggak tahu entah kenapa.
memerintahkan dia, akhirnya dia datang ke Dia takut Yang karena apa? diperintah Mas? siapa? Dia dia takut takut karena ketahuan ijazahnya palsu. untuk itu. Dia Bukan, Bang Rismon itu. Iya, ijazahnya Itu palsu, case-nya ketahuan beda. ijazahnya palsu, Case-nya sama beda. ketahuan bikin surat kematian palsu. Udah. Oke, itu Udah, betul Bang Andi. jelas banget itu. Itu betul. Case-nya beda untuk itu. Kita Nah, fokus bedanya aja ya. Apa Terus yang kan tengah asal- Nggak usah nyangkal Bang Andi. Memang itunya dasarnya. Nggak usah ditutup-tutupi. Kalau untuk hal-hal lain aku di pihakmu Bang Andi, tapi kalau untuk masalah Rismon, minta maaf, aku agak berseberangan samamu. Nggak usah kau tutup-tutupi di publik. Si Roy itu nggak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Ngerti? Ngerti Bang ya? Dia nggak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Memang Rismon kan berbalik arah semenjak dilaporkan kan? Kalau nggak dilaporkan dia Bang Andi, ya sampai sekarang Bang Andi nggak akan pernah bermesraan sama dia. Udah jelas itu, udah jelas. Dicuci otaknya. Alah. Aduh ya. Jadi memang udah bisa dikatakan kayak siapa inilah si Roy Suryo nih. Jujur aja gue bilang biar tahu kalian. Roy Suryo ini sangat kesal gitu loh. Sangat kesal ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mereka itu datang ke Solo. Tapi sekesal-kesalnya dia melihat Egy Sujana. Lebih kesal lagi dia ketika tiba-tiba Rismon nongol di TV pergi ke Solo. Bayangkan kalian sore-sore lagi makan pisang goreng ya, sambil minum kopi contohnya, ini contohnya. Dilihat, kayak ku kenal. Nonton TV, ku kenal. Baru tadi malam gue angkat. Kurang ajar ke Solo dia. Hilang seleranya makan pisang goreng. Nah, ini si Rismon ini bisa berubah, jujur aja ku bilang ya. Ku bilang sama kalian dia, ini oleh gara-gara. Ini gara-gara ulah YouTuber Nusantara. Karena apa? Bang Bil dari YouTuber Nusantara itu getol mencari informasi tentang si Rismon, mencari kebenaran tentang si Rismon sampai ke Jepang pun juga. Bayangkan ya, sebetulnya Bang Bil ini ya mematahkan pepatah zaman dulu. Orang kan biasanya kan kejarlah ilmu ke negeri Cina kan begitu. Dia pergi ke Jepang. Ini sudah menyalahi pepatah ini. Bang Bil ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya kan begitu. Nah, si Roy Suryo sadar Rismon ini sebetulnya ini pucuk pimpinan di dalam penelitian yang mereka katakan penelitian ini. Rismon komandannya, kan begitu. Nah, komandannya sudah lari. Mereka kocar-kacir. Makanya ini orang sampai sekarang ya terus-terus menjelekkan YouTuber Nusantara. Di mana-mana ceboker Nusantara. Mana-mana ceboker Nusantara. Rajin kali dia bawa foto ceboker Nusantara biar tuh lihat. Coba yang dibilangnya ceboker Nusantara tapi dibawanya fotonya kemana-mana. Pergi kita di sana bahas agri. Pergi kita di sana bahas opung parbelang. Pergi kita di sana bahas beli kermajenang. Pergi ke sana bahas Vicky Himpong. Kau bagian apa sih di YouTuber Nusantara jadi marketing? Aduh. Orang hukum namanya Lecu. Mbak ingat kan yang ada di sini yang pernah saya tanya, kamu tuduh saya giginya palsu. Mana palsu? Jadi orang itu sudah bohong dan dia palsu lagi. Dia sebut, oh my god, Lecu Sumanan bongkar ada yang danai Roy Suryo CS hingga 50 miliar. Gila ini. Kuasa hukum kok percaya hoax kayak gini nih. Dan ini sampai statement. Terus inilah, ini kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Namanya YouTuber. Tapi karena tugasnya tukang ceboker. Nih salah satunya yang paling dekat. Meskipun dia bukan anggota ceboker, tapi dia terafiliasi ke sana. Namanya Irjan. Oke. Ya. Info A1. Mana A1-nya? Nih ketuanya Ceboker Mas Roy, Nusantara. jadi- Agrifan. Jadi ini banyak. Jadi ini banyak banget ya. Ini kelompok YouTuber atau Ceboker Nusantara tuh isinya hoax semua nih. Ada juga nih bekas anggota. Dan menurut Anda, pertanyaan Ya. saya tadi, Ya. siapa yang kemudian bertanggung jawab ataupun mendapatkan keuntungan gitu ya, jika kemudian ada seteru antara Pak JK dan Pak Termasuk Jokowi? kelompok mereka ini satu keuntungannya mereka. Apa keuntungan untuk relawan? Loh, mereka kan punya YouTube AdSense-nya tambah. Dapat duit dong mereka. Demi konten. Demi konten. Jadi mereka mengatakan raja konten. Dan satu lagi nih. Seminggu yang lalu, kelompok Ceboker Nusantara ini ulang tahun di Solo. Siapa yang hadir di situ? Presiden ke-7. Ya baguslah Presiden ke-7 yang datang. Ya kan? Untung aja nggak mantan Panglima TNI. Atau mantan Sekretaris BUMN.
atau mantan apa komisaris yang sekarang jadi YouTuber. Kan nggak mungkin mereka yang kita undang. Bermartabat dong. Yang diundang itu presiden. Ya, kita lihat ulang tahun kalian di depan kantor DPR ya. Siapa yang kalian undang? Paling itu lagi. Orangnya nggak nambah-nambah tapi ganti-ganti. Dia bilang katanya, ya kan, demi apa? Demi konten. Konten itu apa? Menghasilkan uang. Uang itu dari mana? Dari AdSense. Nah, kau juga bikin YouTube kan? Untuk apa? Cari duit. Pengacaramu juga. Aku nanya. Pengacaramu kenapa bikin konten juga? Kenapa bikin YouTube juga? Cari duit juga. Aku nanya. Itu channel dia atau yang bukan? Banyak kali gayamu. Ya kan? Aku bilang sama kau, Roy Suryo. Dari mulai zaman dulu 2020 aku udah main di YouTube. Cuman bedanya waktu itu belum terkenal. Ya, sekarang kan begini, aku bilang sama kalian 2020 ya, aku hanya untuk memuaskan apaku aja, hobiku aja, ya kan. Tapi kalau bicara makin lama makin kesini, ini kayaknya nggak beres ini. Ya, kalau dibiarkan orang ini membabi buta, ya, kalau nggak ada yang mengkawal Bapak Joko Widodo, nggak ada yang mengkawal pemerintah, mereka ini yang menguasai media, mereka yang menguasai alam dunia maya. Makanya kami hadir. Sedangkan kau terinspirasi sama kami kan, bikin YouTube juga kau kan? Kau mau nggak jadi anggota YouTuber Nusantara nomor urut 43? Masuklah kau biar kau menggantikan Mas Agrif Anani jadi ketua umum. Aduh, ya. Nah, kemarin biar tahu kalian, ya, siapa namanya, Ade Armando, Bang Ade Armando, ya. Bang Ade Armando itu kemarin ditampilkan juga apa namanya, ini contoh, ini Coro TV. Dia ini yang menghasut masyarakat untuk membenci menyebarkan hoax tentang Pak JK. Apa hubungannya? Selama ini kau mau itu Nusantara, tiba-tiba loncat kau ke Cokro TV. Nggak nyambung. Jadi bukan Roy Suryo namanya kalau nggak loncat sana loncat sini. Udah sama kayak kelinci, kanguru, kodok. Loncat sana, loncat sini. Yang nggak ada kaitannya pun dikait-kaitkan. Susah. Aduh, jadi itu dulu dari Opung Parpela. Ya, kita akan lihat bagaimana sepak terjang mereka dan kita akan lihat kelucuan-kelucuan mereka selanjutnya. Jangan pernah tanya lagi ya, Opung Parpela kenapa mereka ditangkap. Kita nggak fokus ke penangkapan mereka. Kita hanya fokus kepada kelucuan-kelucuan tingkah laku mereka. Oke? Itu dulu Opung Parpela. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara.
Nusantara bersatu untuk lawan hoak bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.